kali ini apa namanya, mahasiswa berikutnya yang saya ajak untuk sharing-sharing, ngobrol bareng ya tentang kuliah di jurusan peternakan, terutama di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman ya. Di depan saya ini, samping saya sudah ada Mas Satria. Namanya lengkapnya siapa, Mas? Nama saya Satria Cahya Islamika. Nama yang luar biasa, panjang, Islami tentunya. Nah, seharusnya mencerminkan namanya. Oke. Asalnya dari mana nih Mas Satria? Tahu aja panggilannya siapa? Panggilan saya Satria. Oh, Satria. Waduh. Asalnya dari mana Mas Satria? Asal saya dari Kebumen, Pak. Mas. Oh, aslinya Kebumen. Iya, Kebumen. Aslinya Kebumen, kelahiran Kebumen juga. Kelahirannya di Bekasi. Oh, kan Bekasi. Iya, di Bekasi. Metropolitan. Metropolitan. Orang tua asli mana kalau boleh tahu? Orang tua Kebumen. Oh, asli Kebumen orang tua, tapi lahir di Bekasi. Besar di Bekasi juga. Sekarang kuliah di Purwokerto, di terutama khususnya di Fakultas Peternakan Unsur. Iya. Mas Satria di kuliah di Purwokerto. Purwokerto itu Mas Satria loh Mas. Ya udah. Sinkron banget itu Mas. Ya udah. Mas Satria kuliah di Purwokerto di kota Satria. Waduh, parah itu. Mas Satria, gimana sih kamu kan lahir dan besar di Bekasi, yang notabene itu adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia ya. Kok kamu malah kuliah di peternakan? Apa sih menurut kamu keunggulan kuliah di Fakultas Peternakan ini? Kalau menurut saya pribadi, Mas, ini kalau peternakan itu hubungannya sama kehidupan ya. Karena kita ini kan makhluk hidup bermakanan. Iya. Nah, fakultas ini kan kiranya itu fakultas yang mempelajari makhluk hidup yang menjadi sumber pangan manusia. Jadi kalau misalkan kita ingin cari sebuah profesi yang menjanjikan, berarti kan ya harus yang dengan sejalan dengan pertumbuhan manusia. Jadi semakin banyak manusianya, semakin banyak hewan yang dibutuhkan oleh pasar. Jadi kita makin pasar lapangan pekerjaan semakin besar. Otomatis hasil dari peternakan itu sendiri, kuantitas dari yang dikonsumsi itu pasti kan semakin besar juga kan. Nah itu padahal Mas Satria itu lahir dan besar di Bekasi yang notabene kota metropolitan, kota industri yang bisa dibilang. Sekarang juga ini tantangan buat peternak milenial sekarang. Kalau katakanlah misalkan Mas Satria mempunyai usaha membuka peternakan ayam misalkan, itu kan ada aturan-aturan tersendiri ya. Misalkan ada minimal berjarak berapa kilometer itu setahu Mas Satria dari pemukiman masyarakat. Kalau cuman setahu saya ada aturan ya, hasil itu bisa dari jauh dari sumber mata air, dari pemukiman, dari tempat industri, dan juga memang tentang guna hijau atau guna tani atau guna masyarakat. Iya. Nah, kalau sekarang kan tantangannya seperti ini. Misalkan kita mendirikan sebuah peternakan ayam, misalnya katakanlah sudah memenuhi standar dan AMDAL. Nah, sekarang ini kan masyarakat semakin bertambah dan juga mereka membutuhkan tempat hunian ya. Nah itu biasanya malah masyarakat yang mungkin mendekati ya kan. Nah itu otomatis sekarang kuliah di Fakultas Peternakan itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Modernisasi cara beternak itu sendiri. Misalkan kalau sekarang itu sudah familiar dengan kos ya. Kos apa itu Mas Satria yang Mas ada tahu? Setahu saya ini teknologi kos itu adalah usaha ayam tapi dengan cara mengendalikan faktor yang contoh kayak misalkan
Jadi intinya tidak tergantung oleh alam ya, dari kita yang bisa mengatur sendiri walaupun mengurangi apa namanya ya, tingkat kegagalan ya. Nah itu salah satunya. Seperti kita tahu, contohnya saja di negara Jepang ya. Jepang itu mereka mempunyai lahan yang mungkin cukup sedikit ya untuk beternak, tapi mereka tetap bisa menghasilkan apa namanya, bukan cuma sapi ya, ayam juga. Mereka teknologi apa namanya peternakannya sudah semakin modern, canggih ya. Kenapa kita belum bisa? Kita harusnya juga bisa kan? Di Indonesia sendiri sudah mulai banyak lah ya, apa namanya peternakan yang modern, canggih ya. Karena di Indonesia sendiri sudah semakin banyak industri, semakin banyak tempat-tempat hijau yang dijadikan pemukiman ya, Mas Andrea ya. Jadi itu salah satu tantangannya ya untuk ke depan. Jadi intinya kuliah di Fakultas Peternakan terutama konsep ini tidak sepele ya, sangat dibutuhkan untuk kedepannya bagi kehidupan, kelangsungan kehidupan manusia. Karena setiap hari hampir setiap rumah, hampir setiap orang itu mengonsumsi produk-produk dari peternakan. Oke, terima kasih Mas Satria. Semoga lain waktu bisa berjumpa kembali dengan saya. Semoga sukses nanti setelah lulus jadi pengusaha ya yang sukses. Amin. Terima kasih Mas Satria. Salam sehat, salam semangat. Oke. Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan mencoba berbincang-bincang dengan salah satu mahasiswi Fakultas Peternakan Universitas Sudirman berikutnya. Kali ini saya dengan Mbak Sahda. Mbak Sahda, nama lengkapnya siapa sih Mbak Sahda? Nama lengkap aku Sahda Fatimah Nadia. Nama yang waduh. Ya, di sesi kali ini saya bersama Mbak Sahda. Mbak Sahda ini satu mahasiswi aktif di Fakultas Peternakan Universitas Sudirman. Mbak Sahda, aslinya dari mana sih? Aslinya dari Purbalingga, Pak. Purbalingga? Ya. Purbalingga mana kalau boleh tahu? Tasari. Oh, Purbalingga berarti kota yang berkejaran dengan Purwokerto ini ya. Dekat lah ya. Angkatan berapa ini Mas Sahda? Aku angkatan 19. 19 Ya. maksudnya. Berarti pas masuk tarik dulu langsung kemarin ada pandemi ya. Ya, maksudnya nanti nggak ada lagi pandemi berikutnya lah ya. Yang pertama dan terakhir. Oke guys, Mas Sahda, saya ingin tahu kesan-kesan kamu kuliah di Fakultas Peternakan Universitas Sudirman, di mana kuliah di jurusan peternakan itu sampai saat ini terutama di kalangan orang awam ya, orang biasa sampai saya apa namanya berpikirnya mungkin masa depan kehidupan itu mereka menganggap jurusan peternakan itu kurang apa namanya ya, kurang perlu mungkin ya, karena peternakan mau ngarit gitu kan, kadang-kadang ada yang bilang kayak gitu kan. Padahal apa namanya, kadang-kadang orang desa itu bilang mbah saya nggak kuliah itu kambingnya udah banyak, Ya. mbah saya nggak kuliah bisa jadi mungkin apa namanya beragam besar beragam. Nah padahal kalau memang di kuliah di Fakultas Peternakan ini khususnya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang didapat, seperti yang tadi Mas Dava bilang selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Sudirman, apa namanya memiliki banyak banget ilmu baru setelah 3 tahun menimba ilmu di Fakultas ini. Nah, Mas Sahda, kesannya apa sih di kuliah di Fakultas ini? Kalau dari aku sendiri kesannya pasti seru karena
padahal kita itu hampir setiap rumah, hampir setiap orang itu setiap hari, setiap waktu kita itu mengonsumsi produk dari peternakan itu sendiri ya. Betul. Misalkan saja dari kita bangun tidur pagi-pagi, kita sarapan pagi lauknya pakai telur. Nah itu otomatis itu adalah salah satu produk peternakan, salah satu dari sekian banyak produk di peternakan. Tapi memang kadang-kadang masih ada segelintir orang yang masih menganggap sepele jurusan peternakan itu sendiri ya. Oke, intinya dari Mbak ini banyak banget perubahan setelah menimba ilmu 3 tahun di Mapet itu sendiri ya. Iya. Sangat bermanfaat intinya. Oke, terima kasih Mbak Sada, sampai berjumpa lagi. Semoga masih ada waktu buat kita untuk bertemu, berbincang-bincang, sharing. Semoga nanti setelah lulus sukses, selalu sehat, biar bisa ketemu lagi. Oke, salam semangat.